Salam sejahtera bagi kita semua yang menyaksikan video presentasi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat saya kepada Ibu Purwatiningsih, SE MMMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil dari tugas yang telah saya selesaikan. Perkenalkan, nama saya Yohana Chaima Putri Sinaga dengan NIM 231011201369 dari kelas 02 SAKP 009 Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada hari ini saya akan berkesempatan untuk menyampaikan materi yang telah saya selesaikan yang berjudul tentang bisnis plan keripik singkong rumahan. Langsung saja pada pembahasan pertama, di sini kami mempunyai latar belakang. Latar belakangnya ialah singkong merupakan sumber karbohidrat yang sangat melimpah yang banyak kita temui di Indonesia. Terkhusus, singkong ini memiliki potensi yang besar sebagai bahan makanan yang bergizi dan bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Melalui inisiatif kami mendirikan usaha UMKM keripik singkong rumahan, kami mengharapkan dapat meningkatkan nilai jual singkong serta memberdayakan masyarakat lokal dan memenuhi permintaan pasar akan cemilan berkualitas tinggi ini. Melalui kemitraan dengan rumah makan, produk keripik singkong ini tidak hanya enak dan berkualitas, tetapi juga sehat dan terbuat dari bahan alami yang sangat terjaga kebersihannya. Dengan peluang pemasaran yang luas, usaha keripik singkong ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan kontribusi positif bagi para ibu rumah tangga dan para petani singkong. Lalu deskripsi produk dan keunggulan produk keripik singkong rumahan adalah camilan gurih berkualitas tinggi dan diproduksi dengan teliti dari singkong pilihan yang telah dipilih dan dibersihkan secara menyeluruh sehingga proses produksi dilakukan dengan cermat untuk menghasilkan keripik singkong yang renyah dan lezat. Lalu adapun keunggulan dari keripik singkong rumahan ini yaitu yang pertama, kualitas unggul yaitu yang berarti diproses dari singkong berkualitas tinggi yang diperoleh dan dipilih dengan standar ketat yang dimana untuk menghasilkan keripik singkong yang lezat dan renyah. Yang kedua, di sini adalah memiliki potensi pasar besar. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat dan proses produksi yang berkualitas, keripik singkong rumahan ini memiliki potensi besar untuk sukses di pasar cemilan. Lalu yang ketiga adalah didukung dari petani lokal, yaitu memiliki pembelian langsung dari petani lokal. Usaha ini memberdayakan petani singkong dan tenaga kerja di sekitaran serta memastikan kualitas bahan baku. Keempat, yaitu kesadaran gizi, yaitu untuk meningkatkan kesadaran gizi masyarakat dengan memanfaatkan singkong serta bahan utama yang kaya akan nutrisi. Nah, untuk slide selanjutnya ada pada contoh produk. Nah, di sini tersedia contoh gambar dari singkong yang berkualitas baik, lalu di sebelahnya adalah contoh dari singkong yang telah dikupas, dan di slide selanjutnya ini ada gambar contoh dari keripik singkong yang telah selesai dan siap dipasarkan, serta diedarkan di beberapa rumah makan setempat. Lalu sumber bahan baku dalam pendirian bisnis keripik singkong rumahan ini, kami menggunakan singkong yang ditanam langsung dari petani lokal dan diambil dari petani lokal di daerah setempat. Selain memudahkan pencarian bahan baku, pembelian langsung dari petani setempat ini juga mendukung perekonomian lokal dan memberdayakan petani singkong dan tenaga kerja di sekitaran. Hal ini memastikan kualitas singkong yang digunakan untuk menghasilkan keripik singkong yang berkualitas dan sangat siap bersaing di pasar cemilan. Nah, di slide ke-8 ini kami menampilkan target pasar. Yang pertama itu ada rumah makan lokal. Kami menargetkan rumah makan dengan menu tradisional atau yang sering menawarkan menu pendamping seperti keripik. Lalu yang kedua ada kafe dan kedai kopi. Kami menawarkan produk keripik singkong ini sebagai makanan ringan yang sangat cocok untuk menemani minuman. Lalu yang ketiga ada toko oleh-oleh atau menu tradisional. Kami menargetkan menjual keripik singkong ini di toko oleh-oleh atau pasar tradisional yang bertujuan agar mempercepat dan memperluas proses pemasaran dari keripik singkong ini.
Nah, di slide ini terdapat analisis SWOT. Di sini kita dapat melihat ada tabel yang berisikan tentang informasi analisis SWOT mengenai keripik singkong rumahan, yang dimana tabel ini akan memiliki informasi sekitaran tentang analisis SWOT dari keripik singkong rumahan. Pada tabel tersebut terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom pertama berisikan informasi mengenai faktor dari keripik singkong rumahan, lalu yang kedua tentang pertimbangan dari keripik singkong, lalu yang ketiga berisikan tentang keterangan dari produk tersebut. Nah, di slide selanjutnya terdapat proyeksi keuangan. Terdapat dua tabel yang ada pada bagian atas dan pada bagian bawah tabel. Pada bagian atas terdiri dari dua kolom. Kolom pertama berisikan informasi mengenai bahan baku, lalu kolom kedua berisikan informasi mengenai harga per item bahan yang digunakan. Lalu tabel di bawah terdapat informasi mengenai biaya operasional per bulan. Tabel pertama mengenai informasi biaya tetap, lalu tabel kedua informasi mengenai nilai dari per item biaya tetap, yang dimana pada biaya tetap terdapat angka 36. Nah, jadi angka 36 ini diperoleh dari 12 bulan dikalikan dengan 3 tahun, dikarenakan pada proposal ini digunakan biaya penyusutan selama 3 tahun. Nah, setiap harga dari biaya tetap yang digunakan bakal dikalikan nih ke 36 yang didapatkan dari hasil 12 bulan tersebut dikalikan 3 tahun. Sehingga pada kolom selanjutnya terdapat jumlah dari biaya per item. Nah, untuk slide selanjutnya terdapat slide yang berisikan informasi mengenai proyeksi keuangan. Nah, pada tabel ini atau pada tabel di atas terdapat dua kolom. Kolom pertama itu berisikan biaya variabel, lalu yang kedua itu terdapat nilai dari biaya variabel per item, lalu yang di bawahnya itu terdapat proyeksi laba dan rugi. Nah, itu teman-teman bisa lihat secara langsung ya, dan pelajari secara langsung lagi informasi mengenai proyeksi atau rugi dan laba yang digunakan pada proyek ini. Lalu pada slide ini yang menampilkan proyeksi dan asumsi permintaan dan penawaran ini terdapat pada tabel NPV. Pada kolom pertama itu terdapat tahun dari mulainya berjalan bisnis tersebut hingga tahun penafsiran atau asumsi dari penjualan. Lalu di kolom selanjutnya itu ada proyeksi penjualan. Nah, itu adalah hasil dari beberapa jumlah item barang yang dijual setiap tahunnya. Lalu di tabel selanjutnya itu adalah nilai dari rata-rata pendapatan per transaksi yang didapatkan dari harga per item yang dijual. Lalu di kolom selanjutnya ada arus kas masuk atau pendapatan yang diperoleh dari hasil proyeksi penjualan yang dikalikan dengan rata-rata pendapatan per transaksinya. Nah, asumsi yang kami terapkan dalam proyek ini adalah proyeksi keuangan ini bahwa pendapatan utama berasal dari penjualan keripik singkong dan perkiraan kenaikan pendapatan usaha sebesar 20% setiap tahunnya, serta asumsi kenaikan suku bunga pinjaman itu sebesar 10%. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya tentang analisis resiko bisnis. Yang pertama itu ada kerusakan peralatan. Peralatan produksi yang digunakan dapat rusak sehingga menghambat proses produksi dan mengakibatkan kendala berupa keterlambatan proses produksi. Lalu yang kedua itu ada kualitas bahan baku. Kualitas singkong yang tidak konsisten ini dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu ada ketersediaan bahan baku. Di sini menampilkan kelangkaan bahan baku singkong dapat menjadi akibat faktor dari musiman atau gangguan pasokan yang menyebabkan para pengusaha ini mengalami kesulitan dalam penjualan. Lalu yang keempat itu ada pengelolaan keuangan. Nah, kurangnya kemampuan pengelolaan keuangan ini dapat menyebabkan ketidakefisienan yang biasanya dilakukan oleh para pedagang atau pengusaha yang baru mulai merintis karirnya.
Lalu yang kelima itu adalah persaingan. Nah, kehadiran banyak pesaing yang menawarkan produk yang serupa dapat mengurangi minat pasar terhadap produk yang kita lakukan atau yang kita jualkan. Lalu yang keenam itu adalah reputasi produk. Nah, kualitas atau pelayanan yang buruk dapat merusak reputasi dan mengurangi minat pelanggan terhadap barang yang kita jualkan. Lalu adapun strategi pemasaran yaitu yang pertama tentang identifikasi target pasar, yang kedua menyediakan berbagai varian rasa, ketiga menggunakan kemasan yang menarik sehingga perhatian konsumen ini lebih teralihkan lagi. Keempat adalah memberikan sampel gratis. Kelima adalah memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan masih banyak lainnya sebagai wadah promosi yang lebih cepat dan efisien. Yang terakhir ada menetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biasanya biaya produksi, harga pasar, dan kualitas produk yang kita tawarkan. Nah, sepertinya cukup sekian yang saya sampaikan pada video presentasi kali ini mengenai tentang bisnis plan keripik singkong rumahan. Lebih dan kurangnya dari informasi yang saya sampaikan dalam video presentasi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.